Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Windu Kusuma Cakrawati dari Prodi Sarjana Terapan Kebencanaan Semarang dan Profesi Bidan dengan NIM P13374244201. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bagian panggul, di mana yang pertama ada PAP atau pintu atas panggul, kemudian ini ada simfisis pubis, selanjutnya ini ada pubis. Setelah itu ada yang namanya tulang menonjol, ini di sini dinamakan dengan promontorium. Setelah itu ini ada sarkum. Setelah itu ini ada spina ischiadica kanan dan spina ischiadica kiri. Kemudian ini ada coccygeus. Selanjutnya ada ilium dan ischium atau tulang belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang Hodge, di mana bidang Hodge terdapat 4 bidang. Yang pertama bidang Hodge 1, yaitu terletak antara tepi atas, ini tepi atas simfisis pubis, sejajar, ditarik sejajar garis ke belakang ke tulang promontorium atau tulang yang menonjol ini. Itu adalah bidang Hodge 1. Kemudian untuk bidang Hodge 2 sejajar dengan bidang Hodge 1 tetapi terletak pada tepi bawah simfisis pubis, di mana tepi bawah simfisis pubis ini ditarik sejajar dengan bidang Hodge 1. Kemudian untuk bidang Hodge 3 adalah sejajar dengan bidang Hodge 1 dan bidang Hodge 2 tetapi terletak pada spina ischiadica. Ini spina ischiadica, ini spina ischiadica kanan, dan ini spina ischiadica kiri. Kemudian untuk bidang Hodge 4 adalah tepat pada coccygeus. Setelah mengenal tentang bagian-bagian dari kerangka panggul dan kemudian mengenal bidang-bidang Hodge, kita akan belajar mengenai mekanisme persalinan, di mana mekanisme persalinan posisi ibu adalah dorsal recumbens seperti ini atau posisi setengah duduk. Mengingat bahwa tulang panggul ibu itu keras, maka posisi dari kepala janin harus menyesuaikan dari tulang panggul ibu, di mana bagian terlebar dari tulang panggul ibu adalah posisi ini transversal, sehingga kepala janin nantinya yang akan masuk pintu atas panggul akan menyesuaikan dari panggul ibu dan mengalami penyusupan. Penyusupan ini ditandai dengan teraba tidaknya sutura sagittalis pada kepala janin. Baik, kemudian mekanisme persalinan sendiri terjadi 7 langkah, di mana langkah pertama yaitu engagement. Kemudian yang langkah kedua itu adalah descent atau penurunan kepala. Kemudian yang ketiga ada fleksi. Kemudian keempat putaran paksi dalam. Yang kelima ekstensi. Kemudian yang keenam putaran paksi luar. Dan terakhir ekspulsi. Ya, baik, akan saya jelaskan untuk engagement sendiri, yaitu di mana kepala janin akan memasuki pintu atas panggul seperti ini. Ini adalah yang dinamakan engagement. Kemudian yang kedua adalah descent atau penurunan kepala. Descent dibagi menjadi 3, yaitu synclitismus, asynclitismus, dan asynclitismus posterior. Yang disebut dengan synclitismus itu adalah kepala janin sejajar dengan jalan lahir, seperti ini. Dan asynclitismus adalah kepala janin mendekati promontorium, seperti ini. Kemudian asynclitismus posterior, kepala janin mendekati simfisis pubis, seperti ini. Baik, setelah janin mengalami engagement akan terjadi fleksi, di mana fleksi itu dagu janin akan menempel kepada dada janin. Dagu janin menempel pada dada janin seperti ini. Itu yang dinamakan dengan fleksi.
kurang lebih seperti ini fleksi. Nah, ketika fleksi itu turun atau kepala turun, kemudian melakukan fleksi pelan-pelan dan telah menuju atau yang dinamakan dengan spina ischiadica dan sutura sagittalis ini sejajar, seperti ini sejajar, maka akan terjadi putaran paksi dalam, di mana putaran ini terjadi secara perlahan dan ubun-ubun kecil dari kepala janin ini memutar ke arah simfisis. Setelah putaran paksi dalam, kepala bayi atau kepala janin ini akan ada yang namanya ekstensi, di mana ekstensi ini adalah ini lahirnya dahi, kemudian alis bayi, mata, hidung, dan juga mulut. Seperti ini. Ini yang dinamakan dengan ekstensi. Setelah ekstensi akan terjadi putaran paksi luar. Mengapa terjadi putaran paksi luar? Karena pada saat ekstensi kepala bayi ini dalam posisi anterior posterior, dalam posisi seperti ini, dan sedangkan bahu bayi ini tidak bisa mengikuti jalan lahir jika tidak ada putaran paksi luar. Maka dari itu terjadilah putaran paksi luar seperti ini, putaran paksi luar. Setelah putaran paksi luar akan terjadi ekspulsi, yaitu pengeluaran bahu depan dan pengeluaran bahu belakang, kemudian lahirlah seorang bayi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang mekanisme persalinan. Apabila ada yang kurang jelas ataupun salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.